Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita mendapatkan informasi dari beragam berita di media online bahwa indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia itu turun ya, anjlok sampai 5% sehingga Bursa Efek Indonesia harus menghentikan sementara aktivitasnya. Ya, pertanyaan terbesar sebenarnya apa dampak penurunan indeks harga saham gabungan itu bagi kehidupan rakyat biasa seperti kita. Jadi penurunan indeks harga saham gabungan IHSG itu mempunyai implikasi bagi rakyat biasa ya. Pertama adalah masalah ekspektasi banyak orang tentang kondisi perekonomian yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi pengalaman dari 98 ya, krisis ekonomi 98 itu juga fenomena awal dari krisis itu ditunjukkan dengan sama anjloknya indeks harga saham gabungan yang signifikan, bahkan sangat signifikan. Ya. Sampai 50% kalau saya tidak salah mencatat ya. Nah, mudah-mudahan tidak sampai sejauh itu ya. Artinya indeks harga saham gabungan itu turun, itu menimbulkan ekspektasi bagi banyak orang bahwa perekonomian ini dalam keadaan bermasalah. Ya, dalam keadaan tidak baik-baik saja, dan biasanya sikap yang diambil oleh orang awam, oleh orang kebanyakan adalah berjaga-jaga dan berhemat. Dampak dari berjaga-jaga dan berhemat itu akan mengurangi belanja. Nah, itu yang sebenarnya menjadi memperparah kondisi keadaan. Karena orang mengurangi belanjanya ketika semua orang, mayoritas orang mengurangi belanjanya, itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga jadi anjlok, jadi turun. Ya. Aktivitas ekonomi menjadi lesu. Orang berjualan tidak ada yang beli, ya, dan rugi. Itu yang dialami oleh nanti kalau hal seperti itu, ekspektasi itu terjadi, ya para UMKM, ya, pelaku-pelaku usaha kecil akan merasakan bahwa mereka jualan tidak ada yang beli atau berkurang yang beli. Atau tukang yang biasanya tiap bulan ada langganan untuk mengerjakan aktivitas bahan bangunan, menyewa mereka untuk bekerja di bangunan, kemudian menjadi kehilangan jobnya, ya, kurang orang yang mau memakai mereka untuk bekerja. Nah, itu yang pertama ya, dampak real pertama yang akan dirasakan oleh masyarakat biasa seperti kita ini. Yang kedua, indeks harga saham gabungan itu ketika dia anjlok, itu menunjukkan ada dolar yang berlari keluar. Ya. Istilahnya kalau bahasa textbooknya ada capital outflow. Ya. Ada modal yang lari keluar, dan modal itu biasanya dalam bentuk dolar, karena biasanya melakukan penarikan itu adalah investor-investor dari luar, ya. Nah, dampaknya itu ketika dolarnya mengalir ke luar negeri, maka dolar yang ada di dalam negeri menjadi berkurang. Dolar yang berkurang itu kalau kita beli, maka harganya menjadi lebih mahal. Kalau sebelum misalnya $1 itu 16.000, maka ketika terjadi pelarian modal keluar itu $1 menjadi 16.600. Itu yang kita kenal dengan nama depresiasi rupiah atau pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah itu akan menyebabkan harga-harga menjadi naik. Mengapa? Karena Indonesia itu
sekitar 70% raw material aktivitas produksi itu berasal dari barang impor. Ya, contoh sederhana saja, tukang gorengan, terigu, gandum itu impor. Ketika impor bayarnya pakai dolar. Nah, tetapi ketika dia jual harus dalam rupiah. Dolarnya sudah menjadi lebih mahal, maka pasti ketika menjual dalam rupiah harus menjadi lebih mahal juga, ya. Sehingga karena raw materialnya biayanya naik, gandumnya sudah naik, ya, karena dibeli dengan dolar. Katakanlah misalnya sederhananya begini, gandumnya itu 1 kilogram $2. $2 itu adalah sebelumnya 32.000, 16.000 $1. Sekarang sudah menjadi 16.500, berarti 2 kilogram gandum itu harganya sudah naik menjadi sekitar berapa? 33.000, tidak lagi 32.000. Jadi modalnya sudah bertambah. Biayanya ketika menggunakan gandum itu, biaya produksinya sudah bertambah. Kalau biaya produksinya bertambah dari 32.000 menjadi 33.000, ya, pasti harga yang dijual juga harus dinaikkan. Nah, jadi harga yang dijual oleh para tukang sayur nanti, ya, para tukang buah, tukang gorengan itu naik. Karena komoditas, misalnya buah yang mereka jual itu adalah buah impor. Gorengan, terigunya adalah impor. Itu kan naik karena dolarnya menjadi lebih mahal. Nah, mau tidak mau ketika menjual juga harus naik. Padahal kondisi masyarakat dalam keadaan daya belinya lemah saat ini. Daya belinya menurun. Ada kenaikan harga karena tadi biaya untuk membuat barangnya itu menjadi lebih mahal karena raw materialnya dari impor. Di satu sisi terjadi kenaikan harga barang, tapi di sisi lain daya beli masyarakat masih dalam keadaan lemah, ya. Nah, dalam kondisi yang demikian itu memang bagaimana solusi terbaik? Saya ingin mengatakan bahwa jalur kita tidak menggunakan jalur negara karena APBN-nya terbatas, ya. Kalau diminta lagi pemerintah menaikkan belanjanya, ya, untuk misalnya membuat proyek-proyek di lapangan, ya, untuk menampung tenaga kerja dan seterusnya, itu anggarannya tidak tersedia lagi, ya. Nah, salah satu cara menurut hemat saya di bulan Ramadan ini yang bisa meningkatkan aktivitas di pasar, ya, meningkatkan permintaan, itu adalah orang-orang kaya, ya, orang-orang yang memiliki uang yang banyak itu meningkatkan infak dan sedekah mereka, ya, termasuk zakat. Nah, infak dan sedekah itu ketika dibelanjakan, ya, itu kan menaikkan permintaan. Di satu sisi, ya, di infak dan sedekah dikasih ke orang miskin. Orang miskin itu belanja beras. Maka beras itu permintaannya naik, ya. Ada aktivitas ekonomi. Di satu sisi itu menimbulkan aktivitas ekonomi, kemudian juga membantu orang-orang yang miskin. Jadi multiplier efeknya itu lebih dari sekedar hanya belanja. Tapi dia belanja, mengeluarkan expenditure, mengeluarkan uangnya untuk dibelanjakan orang miskin. Satu sisi terjadi aspek kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari kenaikan konsumsi. Tapi di satu sisi lain adalah membantu orang miskin tadi, ya, sehingga mereka tidak kelaparan, sehingga mereka tidak kesulitan dan tidak menimbulkan dampak ikutan yang lain, yaitu dampak keresahan karena
eh, perutnya tidak terisi. Ketika perut seseorang itu dalam keadaan lapar, tidak punya akses pangan, akses makanan, itu bisa menimbulkan frustrasi dan menimbulkan kemarahan dan bisa menimbulkan keresahan sosial. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi momen puasa ini bisa digunakan secara kolektif, apalagi Indonesia ini adalah mayoritas muslim, ketika para orang kayanya itu menggunakan kesempatan ini mengeluarkan infak sedekah mereka, membelanjakannya untuk orang-orang miskin, maka itu akan membantu aktivitas ekonomi, menghidupkan aktivitas ekonomi, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga membantu orang-orang miskin, ya, sehingga tidak terjadi gejolak sosial yang tidak diinginkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Kalau ada yang Anda ingin komentari, silakan tulis di kolom komennya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.